Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi modul moderasi beragama Jumat tanggal 24 September 2021 bertempat di pendopo Pondok Pesantren Darul Muhajirin Pandansari segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 24 September 2021 bertempat di Pondok Pesantren Darul Muhajirin Pandansari dengan acara sosialisasi modul moderasi beragama Muslim garis tengah dengan tema mewujudkan kedewasaan iman dan kearifan beragama oleh Muhammad Zainur Rahman, penyuluh agama Islam Kecamatan Aji Barang, beserta pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah. Tamu undangan yang kami hormati, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca umul kitab Liridho'illahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari pemuda Muhammadiyah kepada beliau Bapak Ratwo, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Zain, saya menyebutnya begitu ya, Ustadz Zain ini selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Aji Barang, yang kami hormati sahabat saya Mas Gazi Oji dan teman-teman Ansor, kemudian Gus Khairon dari Jalil Ansor ya, oke. Teman-teman Bansel yang saya sayangi dan rekan-rekan kami dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah serta Kokam Aji Barang yang saya banggakan. Bersyukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah sehingga pada hari ini, siang hari ini, kita bersama-sama menorehkan sejarah ini ya, yaitu kita bisa bertemu, bermuajahah, sesuatu yang mungkin selama ini kita hanya keinginan gitu. Tapi alhamdulillah pada hari ini kami dari teman-teman Kokam Pemuda Muhammadiyah beserta Ansor Banser difasilitasi oleh Ustadz kita, Ustadz Zain, sehingga kita dapat bertemu dan belajar bersama, berdiskusi bersama tentang sebuah teologi agama atau istilah gerakan atau istilah apa yang namanya adalah moderasi agama, atau istilah dari Muhammad Zain itu Muslim garis tengah gitu ya, atau kita di Muhammadiyah biasanya menyebutnya dengan umatan wasatan itu di dalam Al-Quran, atau muslim moderat begitu ya.
atau Muslim Wasatiyah itu, kalau Ustadz Yunahar Ilyas biasa menyebutnya begitu. Sehingga tentu kami mengucapkan terima kasih Ustadz Zain telah memfasilitasi kami sehingga kami bisa bertemu dengan sahabat-sahabat saya dalam forum yang bagus ini. Mudah-mudahan nanti, saya yakin ini sangat bermanfaat di dalam kita berkehidupan, berkeagamaan, berbangsa dan bernegara ini. Karena saya yakin dari teman-teman Nahdlatul Ulama, teman-teman Muhammadiyah, tokoh dan sebagainya itu sudah merumuskan dari awal tentang bagaimana kita beragama, tentang bagaimana kita berindonesia, itu sudah final. Ayahanda kami, Haidar Nasir, itu beberapa bulan yang lalu dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu judul pidato beliau adalah tentang moderasi Indonesia. Kalau ini konteks lebih spesifik, moderasi beragama. Beliau itu mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sebagai simbol moderasi. Artinya Pancasila itu kan hasil dari perasan itu ya, dari berbagai elemen bangsa, sehingga lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah garis tengah gitu ya, dari pemikiran-pemikiran pada waktu itu. Ada Islam, ada nasionalis itu, ada kejawen. Nah, ketika menentukan satu simbol apa yang pas, ketemulah Pancasila. Sehingga Pancasila adalah bagi kami adalah simbol moderasi. Sehingga di dalam kita beragama, di dalam kita bernegara, harus mempunyai sifat moderat. Ini yang diajarkan kepada kami. Jadi tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, tidak berlebihan atau justru minus, itu tidak. Tetapi kita menempatkan sesuatu itu pada jalurnya di garis tengah. Meskipun muncul sebenarnya itu hanya istilah, bukan menjadi sebuah kata. Ustadz Zain itu bukan menjadi aliran baru atau ini hanya sebuah istilah teologi saja. Moderasi berarti Islam garis tengah atau dan sebagainya. Ya, pernah saya mendengar ceramahnya Gusmus atau Mustafa Bisri itu, ketika mendengar istilah-istilah dari NU garis lurus itu, Muhammadiyah garis apa itu. Gitu, saya kadang di YouTube itu buka-buka itu tentang pidatonya beliau. Saya itu pengen agak tergelitik dengan istilah-istilah baru itu ya. Islam ini, Islam ini. Saya ingin membuat buku. Nah, judulnya adalah Islam titik tanpa garis itu. Nah, ini sebagai saja bagi kita untuk wawasan. Jadi bagi kami berislam dengan moderat itu adalah watak dasar kami berislam di Indonesia ini. Sehingga insya Allah dengan kita berislam moderat ini tentu akan menjadikan Islam di Indonesia, bahkan keutuhan Indonesia terjaga karena kita bermoderat di dalam kita berislam. Saya yakin. Nah, bagaimana model bermoderasi Islam atau beragama dengan moderat, nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih jauh oleh Ustadz Zain itu. Gampangannya ya Islam moderat ya NU dan Muhammadiyah ya. Wis juga ya. Selebihnya dinilai sendiri deh. Kalau saya ini sih pas karena sudah terbukti lebih dari sebelum Indonesia merdeka itu. Kalau Muhammadiyah 109 tahun, mungkin di teman kita ada 90 berapa kemarin? 8 itu sudah terbukti melebihi, melampaui induknya itu Indonesia. Jadi itu sudah terbukti, bukan hanya janji, bukan hanya lahir kemarin, ini sudah terbukti. Saya rasa Ustaz, sekali lagi terima kasih. Kita sudah difasilitasi, diberikan pemahaman, dan inilah sebenarnya momen-momen yang kita sebenarnya harus banyak digiatkan tentang literasi, tentang kita bagaimana berdialog gitu. Ini harus sering kita laksanakan. Ya, terkadang saya di Kokam itu mengalami, Kokam itu anak lapangan ya, kayak bangsa juga anak lapangan itu. Jadi kalau diskusi kan level gitu ya. Karena memang di lapangan sih ya diskusinya ya sedikit gitu loh. Nah itu terkadang itu yang kadang kekurangan kita, terutama kami. Untuk berdialog berdiskusi itu kadang jarang ya. Sehingga ini momen, mudah-mudahan ini momen ini menjadi sebuah pelecut bagi kita untuk bagaimana kita terus ada dinamika apa ya, mari kita konfirmasi dengan keilmuan. Saya masih teringat ketika menghadiri
konvencap ya, yang di Jingkang itu ya Mas. Iya. Konvencap ya, yang saya teringat sekali ketika pidatonya Pak Sofyan ya, MBC-nya ya. Iya itu. Jadi kalau kita mau kita diserang dengan istilah keilmuan, balas serang dengan keilmuan, itu saya cocok sekali. Saya teringat itu, teringat sampai sekarang itu. Waktu itu saya menghadiri dan saya terkenang sekali bahwa ketika kita diserang dengan keilmuan ya kita serang dengan keilmuan. Kalau kita diserang dengan fisik ya kita serang, termasuk serang dengan fisik gitu. Karena itu sebagai bentuk pertahanan diri gitu. Ini tentunya kita sekarang diserang dengan digitalisasi, diserang dengan media sosial, dengan pemikiran budaya, kita serang. Sekali lagi kita juga kuasai media sosial untuk sebagai pertahanan diri gitu. Saya rasa itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Pemuda Muhammadiyah. Sambutan selanjutnya yaitu dari GP Ansor yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Fauzin. Kepada beliau Haji Fauzin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram Romo Yai Khalid Abdul Rasid selaku muassis dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhajirin Pandansari. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Zainur Rahman atau Gusin lanang ya dan bagus Gusin. Dan yang saya hormati Ketua Rijalul Ansor Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Rijalul Ansor Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cibarang, sahabat Muhammad dan bagus Hairani Rasid. Beliau juga termasuk guru saya. Dan yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, sahabat Yai Rakwo. Karena di NU itu identiknya dengan Kiai. Dan semuanya sahabat-sahabat Pemuda Muhammadiyah yang saya hormati, yang saya cintai, dan sahabat-sahabat Ansor Bansar yang hadir pada malam hari ini, serta yang saya hormati guru saya juga, sahabat Yai Jenal. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bermuajahah bil wujuh dalam acara sosialisasi modul moderasi beragama Islam garis tengah, bukan Muslim garis tengah ya, bukan Muslim garis lucu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan juga nikmat sempat yang masih melekat pada kita pada sore hari ini, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini bertatap muka, khususnya kami saudara kandung kakak kami Pemuda Muhammadiyah yang memang tadi betul disampaikan ketika Islam moderat ya NU Muhammadiyah, anaknya Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Langsung saja saya ucapkan banyak terima kasih pada Gus Zain yang telah mengadakan seminar atau sosialisasi modul moderasi beragama. Ya pas banget ya ketika sing diundangnya NU Ansor Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Logonya pas banget. Karena betul insya Allah kami di Ansor, di NU, di Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah memperjuangkan moderat, Islam yang moderat memang benar. Jadi ketika kami diundang di sini, alhamdulillah, dan juga yang kami banggakan
adalah kita bisa berkumpul dengan saudara kami. Sangat jarang sekali kita untuk berkumpul secara resmi. Sebetulnya kami itu ada agenda juga untuk sering diskusi, sering sharing intinya terkait dengan literasi, mungkin diskusi sesuatu antara Muhammadiyah dengan pemuda Muhammadiyah dengan kami Ansor. Jadi alhamdulillah karena banyak sekali peraturan-peraturan yang berubah oleh kegiatan, sehingga kami sampai sebentar lagi akan punah, belum terlaksana untuk mengundang sahabat pemuda Muhammadiyah untuk berkegiatan bersama, berdiskusi bersama dengan kami pemuda Ansor. Jadi alhamdulillah, jazakumullah Gusin telah mempertemukan kami dalam satu forum yang materinya kami sangat cocok sekali. Karena berbicara tentang Muhammadiyah, berbicara tentang NU, berbicara tentang moderat beragama. Karena Muhammadiyah juga NU pasti mengaku adalah aswaja. Nggih, Pak Kiai nyonger Ansoran Banjaran PKD ya, aswaja, akidah kita itu sudah pasti. Dan kita ketahui dalam salah satu prinsip aswaja itu ada tasamut. Betul Gus? Bang salah ya Gus? Tolong dikoreksi Gus. Itu adalah tasamut. Tasamut memang artinya adalah moderat. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai Raplo, tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kanan. Tasamut. Jadi tawasud tuh kan, tasamuk sing toleransi ya Gus, betul ya. Tawasud itu memang hanya ngujar salah Gus, orang tidak salah. Tawasud itu memang di tengah-tengah atau kita untuk moderasi beragama, moderat, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, seperti lagune siapa sih ya? Sinan Gus. Itu marilah kita dengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Gusen terkait dengan modul moderasi beragama Muslim garis tengah. Jadi saya tadi baru sampai kepada terima kasih kepada Bapak Aksin dan lain-lain baru lembar pertama untuk sambutan. Jadi memang nanti silakan untuk kita sahabat-sahabat semuanya untuk mendengarkan secara langsung, simak untuk materi pada siang hari ini, dan saya harapkan nanti hasil dari pertemuan atau sosialisasi pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa ditularkan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Nuhun sewu juga Gusen karena sudah dikondisikan, tapi karena siang dino Jumat ngesuk pembayaran cuman pada Sigi Ibrahim mau ngesuk bayarannya terkurangi, jadi sudah dikondisikan. Dan juga karena tadi ada banyak sahabat yang merapat ke di Kelasar Kebasen, karena di Ansor kita pengkaderan sudah mulai jalan. Jadi alhamdulillah tadi ada 7 sahabat yang bisa merapat ke lokasi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan sahabat Gusen. Mungkin itu sambutan dari kami yang jelas. Monggo untuk pertemuan seperti ini sering diadakan nanti ketika mungkin bukan hanya dari sahabat Gusen, dari sahabat-sahabat penyuluh yang lainnya, karena kami secara langsung penyuluh merangkul kami Ansor memang baru pertama kali ya, selama periode kepengurusan kami selama 2 tahun ini. Memang walaupun rata-ratanya di sini penyuluhnya itu Ansor apa ya Gus? Ansor bisa mudah menjadi. Memang mereka sudah ada di dalam kami. Apa ceritanya Ansor biasa bareng-bareng. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih atas acaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Haji Fauzi. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan modul moderasi beragama Muslim garis tengah mewujudkan kedewasaan iman dan kearifan beragama, yang pada hari ini akan disampaikan oleh pemateri Bapak Muhammad Zainur Rahman. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Aji Barang. Kepada beliau Bapak Muhammad Zainur Rahman disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Muhammad Zainur Rahman selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Aji Barang. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat-sahabat dari pemuda Muhammadiyah. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kecamatan Aji Barang. Langsung saja, bahwa sebelum ke materi Pak Zen, saya sedikit ingin menyampaikan ahlan wa sahlan bi khuturikum. Selamat datang kepada sahabat-sahabat semua, baik Gerakan Pemuda Ansor maupun Pemuda Muhammadiyah di kediaman kami, Pondok Pesantren Darul Muhajirin, Desa Banansari. Ini adalah satu pondok yang awalnya dulu di Aji Barang, namanya Al Munawir, di depan KUA. Karena peralihan kepemilikan yayasan, pada akhirnya kami bermigrasi atau hijrah ke Banansari. Alhamdulillah di sini kami sudah menempati dari tahun 2013. Dari 2013 untuk kegiatan-kegiatannya, tentu karena masih cukup belia usianya, jadi kegiatan seperti umumnya pada umumnya pesantren, cuma kita lebih ada satu identitas, yaitu tahfidzul Quran. Kemudian kami juga mohon maaf apabila tempatnya dene kayong anak karpete nang tengah kayak bolong. Terus kesiapan tempat dan sebagainya mendadak, karena semalam kita di sini juga baru ada acara. Rijalul Ansor Kecamatan Aji Barang di sini semalam selesai sekitar jam 12. Kemudian pada Jumat di Musala Pondok, Abah sedang pengajian muslimat, dan kita di sini di Pendopo Pondok Pesantren kita mengadakan acara seminar moderasi beragama. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami, dan jangan jadikan penggalih ya. Artinya kesederhanaan ini dimaafkan gitu. Selanjutnya kita masuk ke tema moderasi beragama. Saya kira tadi pemaparan dari teman-teman Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor sudah jelas bahwa nek cerita moderasi beragama itu sudah selesai di kalangan NU dan Muhammadiyah. Apalagi kalau kita bicara NKRI, sudah selesai, tidak ada perdebatan lagi. Makanya saya nggak paham ini Pak Zen ini kenapa kok kemudian justru memunculkan temanya moderasi beragama, padahal sudah selesai. Ngobrol dengan antara NU dan Muhammadiyah sudah selesai gitu. Ini masih dipreteli lagi ya. Kemungkinan banyak sekali, masih banyak beberapa materi yang perlu dibuka mungkin ya. Bahwa moderasi beragama itu bukan ideologi. Moderasi beragama itu hanya cara berpikir kita memahami agama. Kalau bicara agama kita sudah selesai, karena Islam itu kafah, sempurna. Karena sudah sempurna ya tidak bisa disempurnakan. Wong ad-din Islam itu sudah dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jelas sudah sempurna, sudah sangat sempurna. Maka hukum Islam pun selalu berkembang. Tidak ada hukum Islam itu yang saklek gitu ya. Hukum Islam itu selalu berkembang, kecuali makanya kalau di fikih kita mengenal ada qat'iyud dalalah dan dzanniyud dalalah. Ada dalil yang pasti dan ada dalil yang tidak pasti. Dalil yang pasti sudah tidak bisa
ditawar-tawar lagi. Kalau yang masih dzoni itu masih bisa diterjemahkan. Karena masih bisa diterjemahkan, ini yang kemudian hukum itu juga moderat gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan ideologi. Ya. Ideologi Islam, kita punya akidah antara NU dan Muhammadiyah sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Karena kita Ahlus Sunnah itu akidah, ideologi kita. Nah, moderasi beragama itu yang kemudian menjadikan kedaulatan bangsa negara kita itu bisa benar-benar merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, maka kalau kita melihat di Timur Tengah, negara-negara Islam karena tidak menerapkan moderasi beragama, pada akhirnya justru terjadi konflik antar kubu, antar suku yang sama-sama Islam. Maka pembicaraan tema kita soal moderasi beragama itu sebenarnya sudah selesai. Ya, makanya nanti kita tunggu saja apa yang akan disampaikan oleh Pak Zain ini. Apakah ada yang unik dari pemaparan Pak Zain atau penelitiannya Pak Zain, atau ternyata wah jebulon biasa serampung ngene karo biasa gitu ya. Karena soal moderasi beragama saya kira benar-benar sudah selesai, tapi mungkin saja masih banyak sekali satu atau dua tema yang berbeda yang masih perlu kita bicarakan soal moderasi beragama. Mungkin itu sebagai mukaddimah saya untuk mengantarkan Pak Zain menyampaikan materi penelitiannya selama 3 bulan mungkin. 3 bulan atau sebulan? Enggak sampai 30 hari. Enggak sampai 30 hari bisa mencetuskan modul moderasi beragama dengan judul Muslim garis tengah, mewujudkan kedewasaan iman dan kearifan beragama. Ini saya kira kalau melihat judulnya ini sudut pandangnya ini tasawuf nih. Ini sudut pandangnya tasawuf karena ada kedewasaan iman dan kearifan beragama. Nah, untuk itu tidak panjang lebar, kami persilahkan kepada Pak Zain. Nanti setelah pemaparan kita diskusi, kita buka 1-2 pertanyaan untuk kita tampung dulu. Monggo Pak Zain, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhillah ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-awwahar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ibtalihi amma ba'd. Yang kami muliakan Romo Kiai Abah Khalid Rashid, matana Allah bihayatih bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi. Yang kami hormati Gus Khairon yang banyak sekali membantu untuk terselenggaranya acara sosialisasi ini, termasuk tempat dan sebagainya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah, Ustadz Rabu, dan beberapa yang saya itu sudah tidak asing lagi, Ustadz Qasim, dan juga Ustadz Supri, dan mungkin teman-teman yang lain juga. Kemudian sahabat-sahabat Ansor, Kaji Fauzin yang kemarin baru ketemu juga
tapi namanya sudah masyhur di kalangan teman-teman nanti di Aji Barang, teman-teman penyuluh, Habib Zainal Arifin yang juga guru saya, dan Bu Is yang senantiasa membantu di kepenyuluhan Aji Barang. Ini memang alhamdulillahirabbil alamin adalah satu tugas dalam rangka saya latihan dasar. Dari latihan dasar untuk tugas CPNS Kemenag Kanwil Jawa Tengah. Jadi ini merupakan satu bentuk tugas yang kita aktualisasikan. Coba kita pilih satu tema untuk kita bahas bersama-sama dan membuat semacam acara. Nah, saya pilih membuat satu modul yang mengangkat tentang moderasi beragama selama 30 hari. Jadi saya menulis modul ini, prosesnya selama 30 hari. Awal-awal saya tentu saja mengumpulkan beberapa literatur, kemudian mengunjungi beberapa tokoh agama. Barangkali di daftar isinya bisa dilihat. Yang pertama saya mengunjungi dari Gus Heron untuk wakil Rijalun Ansor, kemudian Kiai Ahmad Sofyan sebagai Rais Surya, kemudian saya juga berkunjung kepada Ustadz Samsudin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntazah Muhammadiyah di Banjarsari, kemudian juga Ustadz Trapho sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah. Kita ngobrol-ngobrol semua dengan orang-orang yang kemudian saya jumpai itu. Saya serap apa yang kemudian menjadi pandangan mereka tentang moderasi beragama. Betul tadi kata Gus Heron bahwa moderasi beragama ini barangkali sudah selesai di kalangan NU dan Muhammadiyah. Akan tetapi makanya saya tidak menjanjikan banyak. Saya dalam kata pengantar prolog saya tidak menjanjikan banyak bahwa ada hal-hal yang cemerlang yang ada di dalam modul ini. Saya sebabnya hanya memperkaya dan menguatkan kembali tentang makna dari moderasi beragama. Saya mengambil judul Muslim garis tengah, itu bukan Islam garis tengah, karena ada beberapa pertimbangan bahwa Islamnya betul tadi disampaikan juga, Islamnya sudah tengah. Islam itu sudah wasatiyah. Hakikat dari Islam itu sudah sejati, sudah tidak perlu lagi ada embel-embel dan sebagainya. Maka saya memilih Muslim garis tengah. Jadi ini semacam Muslimnya yang harus kita ingatkan untuk cara berislamnya, bukan Islamnya. Karena Islamnya sudah istilahnya tadi Ustaz bilang sudah titik, Islam titik kayak gitu. Jadi yang kemudian saya pilih makanya Muslim garis tengah. Dan ini pun sifatnya hanya package itu kemasan. Bagaimana kita membahasakan istilah biar enak didengar dan biar lebih mudah bahasa untuk kita sampaikan, untuk kita wacanakan. Nah, dalam modul ini saya sampaikan juga pandangan-pandangan dari para ahli. Ada Syekh Yusuf Qardawi, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, ada Nur Khalis Majid, ada Habib Quraish Shihab, ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada Kiai Haji Said Abdul Syuroz, kemudian Kiai Haji Din Samsudin. Rata-rata semua pandangan dari para ahli itu memang betul bahwa moderasi bermakna wasatiyah atau umatan wasatan tadi, tidak kiri tidak kanan. Tetapi bagaimana kita bisa bersikap tasamuh, tawasud, kemudian iktidal, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, tidak terlalu akhirat juga tidak terlalu dunia, kemudian perimbangan. Karena Islam sendiri dalam kajian saya adalah satu bentuk keseimbangan dari dua tradisi sebelumnya, yakni Nasrani dan Yahudi. Yahudi itu kalau dari corak format keagamanya itu adalah model agama yang banyak sekali aturan hukumnya. Jadi fikihnya Yahudi itu betul-betul detail dan sifatnya itu mengikat. Nah, berbeda dengan Yahudi, kalau Nasrani itu lebih kental kepada sisi spiritualnya. Nah, Islam itu hadir sebagai keseimbangan, jangan terlalu hukumnya juga kemudian tidak terlalu fikih dan juga tidak terlalu kemudian spiritual. Maka Islam hadir untuk menengahi. Jadi
kecenderungan manusia itu kepengen spiritual sekali, kepengen berpegang pada hukum, juga kemudian terlalu kaku. Maka kalau menurut kajian saya, Islam itu hadir untuk menengahi dua tradisi sebelumnya, Nasrani dan Yahudi. Nah, dalam konsep Muslim garis tengah ada dua aspek yang paling utama dalam bentuk Muslim garis tengah itu. Jadi kita fokus kepada Muslimnya. Cara yang bermasalah itu bukan Islamnya. Yang bermasalah adalah kaum muslimin dalam memahami Islamnya. Yang membuat Islam itu kemudian berwajah garang, berwajah radikal, berwajah tidak toleran dan sebagainya, itu bukan Islamnya, tetapi cara memahami Islamnya. Nah, maka kemudian yang ditekankan adalah Muslim garis tengah, bukan Islam garis tengah. Itu maksud dari pemilihan kata-kata Muslim garis tengah. Nah, ada dua aspek. Yang pertama adalah kedewasaan iman. Yang kedua, kearifan beragama. Jadi modul ini sangat sederhana, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya. Jadi ini hanya menjawab apa itu Muslim garis tengah dan bagaimana aplikasinya. Harapan saya adalah sebenarnya ini bisa kita gaungkan. Pertama, untuk memperkaya. Yang kedua, barangkali nanti ada banyak perspektif, sehingga kita nanti bisa memulai satu diskusi yang hangat. Karena dengan berdiskusi itu kita akan semakin lekat, akan semakin sering membahas. Nah, harapannya orang yang semakin sering membahas itu juga akan semakin sering terinternalisasi dan menjadi satu karakter. Nah, karakter dari moderasi Islam itu kalau menurut saya harus terus diingatkan. Karena dalam pergulatan kemodernan, kemudian isu-isu kekinian, apalagi politik dan sebagainya, kita akan seringkali tergoda dengan isu-isu, dengan kasus-kasus. Nanti akan tergoda ekstrim kanan atau akan tergoda ekstrim kiri. Maka moderasi ini harus senantiasa diingatkan terus-menerus. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi meskipun sudah mengenal apa arti moderat dan sebagainya, tapi tidak ada salahnya kita terus kemudian mewacanakan kembali, membahasnya kembali agar bisa lebih terinternalisasi. Dan barangkali nanti akan ada satu gagasan-gagasan segar baru dari pengayaan-pengayaan semacam ini. Nah, dan ini kebetulan adalah satu model dari Kementerian Agama yang mengkampanyekan moderasi beragama dari pusat sampai ke akar rumput. Nah, ini kami sebagai penyuluh agama Islam, khususnya saya bertugas per Februari kemarin, jadi mungkin belum ada 1 tahun di Aji Barang ini. Nah, saya berusaha untuk bagaimana membuat sesuatu yang bermakna dan bisa kita bersama-sama lah, NU dan Muhammadiyah, kita mengembangkan satu sikap keberagamaan yang moderat. Nah, ada dua aspek dalam Muslim garis tengah. Yang pertama itu adalah kedewasaan iman. Nah, kalau iman itu keterkaitannya dengan jiwa atau kepribadian, sesuatu yang kemudian ada dalam hati atau qalbu, itu akan beriringan tentu saja dengan pertumbuhan jiwa. Kalau dalam psikologi itu ada jiwa kanak-kanak, ada jiwa remaja, ada jiwa dewasa. Paling tidak ada 3 termen itu. Meskipun dalam kajian-kajian psikologis nanti akan sangat banyak sekali variannya. Tetapi pada umumnya 3 itu: jiwa kanak-kanak, jiwa remaja, jiwa dewasa. Nah, maka iman itu juga ada iman yang kanak-kanak, iman yang remaja, dan iman yang dewasa. Nah, saya menggambarkan seperti itu. Jadi perjalanan iman seseorang itu bisa tidak langsung dewasa, tetapi dari kanak-kanak dulu, kemudian nanti menginjak remaja, kemudian nanti dewasa. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur, tidak terkait dengan usia. Barangkali usianya masih kanak-kanak, tapi cara berislamnya sudah dewasa. Barangkali usianya sudah lanjut, tetapi cara berislamnya masih kanak-kanak. Nah, ini istilahnya menjadi perenungan kita semua, bahwa Islam itu, keimanan itu ada yang keimanan anak-anak, ada yang keimanan remaja, ada yang keimanan yang dewasa. Bukan untuk mengkategorikan, kamu imannya masih anak-anak, kamu imannya masih remaja, kamu imannya masih dewasa. Bukan untuk itu, bukan untuk melabeli orang, tetapi untuk perenungan ke dalam diri kita sendiri, dan juga untuk
menjadikan kita memahami, oh iya, kalau memang sikap yang ditunjukkan itu seperti itu, oh pantas saja, oh memang masih kanak-kanak keimanannya, oh pantas saja keimanannya sudah beranjak remaja, pantas saja bahwa ini imannya sudah dewasa. Itu seperti itu, untuk kita lebih memahami sehingga bisa menyikapi yang terbaik bagaimana caranya menghadapi keimanan anak-anak tuh kayak gini, menghadapi keimanan remaja tuh kayak gini, menghadapi keimanan yang sudah dewasa, oh ya berarti kita bisa enak. Nah, keimanan yang anak-anak itu seperti apa? Keimanan yang anak-anak itu ya keimanan yang seperti anak-anak. Anak-anak itu asal ngikut, diberikan perintah, kalau dia diberikan pujian kemudian dia senang, kalau dia dimarahi dia ngambek dan sebagainya. Nah, itu model keimanan yang masih kanak-kanak. Ketika seseorang beriman, dia hanya mengikuti apa yang kemudian menjadi kepercayaan di lingkungannya, maka itu bisa dikategorikan sebagai iman yang sifatnya kanak-kanak. Nah, beranjak lagi iman yang remaja. Iman yang remaja itu lebih sudah ada ilmu, tetapi masih sedikit. Nah, kadang-kadang penyakitnya orang yang baru mengetahui meskipun sedikit itu adalah menggebu-gebu dan penuh semangat. Ini Islam khas remaja. Senang berpetualang, senang bergerak, senang kemudian oh itu tidak sesuai, itu salah, itu dan sebagainya. Nah, itu Islam keimanan model remaja. Nah, nanti ketika seseorang terus belajar, menambah lagi perenungannya, menambah lagi kajian-kajiannya, dan ketika imannya itu dibenturkan dengan persoalan-persoalan kehidupan, maka ia menjadi keimanan yang dewasa. Dia tidak lagi melihat orang lain sebagai sumber kesalahan, tidak lagi mengutuk keadaan, tidak lagi mengeluhkan tentang persoalan-persoalan hidupnya. Itulah yang disebut dengan keimanan yang dewasa. Jadi ketika ada orang yang berbuat dosa, cukuplah bahwa perbuatan dosanya yang dibenci, tetapi tidak sampai kepada personnya, tidak sampai kepada mencaci orangnya, tidak sampai kepada marah-marah, tidak sampai kepada bahkan mengutuk dan sebagainya. Nah, itulah satu bentuk keimanan yang dewasa. Keimanan yang dewasa ini kita butuhkan untuk apa? Untuk meredam setiap konflik yang ada dalam kehidupan ini. Saya yakin bahwa perjalanan kehidupan itu tidak normal, lancar-lancar saja. Barangkali di Haji Barang atau barangkali di tempat-tempat yang lain, kita Indonesia terbantu dengan watak alami dari bangsa Jawa yang halus gitu, yang kemudian tidak suka berkonflik. Beda dengan barangkali tadi di Timur Tengah dicontoh oleh Gus Heron, ada satu kultur yang berbeda, sehingga meskipun ada beberapa gesekan sana sini, semuanya bisa diredam. Itu kita terbantu dengan watak alami kita yang kalau kajian dari mungkin etnografi dan sebagainya, karena kita itu pemakan padi. Padi itu senantiasa merendah, tumungkul, kemudian woles santai, itu watak alami kita. Sehingga kita meskipun seberapapun keras kita berkonflik, biasanya kita tidak memperpanjang konflik itu, tetapi kita bisa selesai dalam satu momen-momen, kemudian kita bisa melupakan bersama-sama. Terbukti di bangsa ini ada banyak sekali konflik, tapi kita bisa melalui sampai usia bangsa ini hampir seabad nanti di 2045. Nah, mudah-mudahan seterusnya bangsa ini juga akan terus bisa seperti itu, bertahan meskipun ada nanti serak-serak konflik. Kita pasti akan digoda terus untuk berkonflik. Kita akan digoda terus untuk ke kanan, untuk ke kiri, apalagi kalau kemudian soal-soalnya adalah soal-soal politik. Nah, kedewasaan iman ini diperlukan sekali untuk menghadapi berbagai macam godaan-godaan itu. Nah, kemudian kearifan beragama. Kearifan beragama itu bertumpu kepada tujuan dari agama sendiri, yaitu bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah. Nah, ini yang kemudian mungkin masuk ini tasawufnya, ya, bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama atau urusan ibadah, urusan ritual itu urusan dapur. Kalau kita bisa umpamakan seperti itu. Yang kemudian ada di ruang tamu, yang kemudian kita ada disajikan kepada orang lain adalah akhlak kita, adalah budi pekerti kita. Kita nggak usah membawa-bawa saya
urusan-urusan dapur, saya habis masak caranya begini-begini sebagainya, tidak. Sajikan penyajian itu yang paling penting ketika kita menghadapi orang. Maka betul ketika guyonannya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Gus, ketika ada orang terjatuh di jalan, jangan ditanya agamanya apa mas, bukan seperti itu, tapi kedepankan dulu bagaimana kemanusiaan dan akhlak seperti itu. Nah, baru kemudian itu yang disebut dengan kearifan beragama, itu bagaimana agama itu menginternal, bukan untuk menjadi alat melegitimasi orang lain ataupun mendominasi orang lain. Nah, ketika kita bisa memahami agama dengan cara seperti itu, maka itu yang disebut dengan kearifan beragama. Ada 4 kepribadian utama. Nah, ini saya mengutip, belum disebutkan dalam modul itu, tapi sebenarnya saya terinspirasi dari kajiannya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam salah satu literaturnya Pengetahuan Suci, bahwa syariat-syariat Nabi itu pada dasarnya diturunkan hanya untuk membentuk 4 kepribadian utama dalam diri manusia. Yang pertama itulah kesucian, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga kemurahan hati atau kedermawanan, yang keempat keadilan. 4 sifat dasar utama itulah yang kemudian menjadi balungan dari kearifan beragama. Kita berharap bahwa orang-orang yang memiliki 4 hal tadi itu adalah orang-orang yang kemudian mencapai satu kearifan, mencapai satu perenungan puncak dalam beragama. Dia menjadi orang yang betul-betul tawadu, menjadi orang yang menjaga kehormatannya dan kesuciannya, menjadi orang yang bermurah hati dan penuh sifat kedermawanan, dan menjadi orang yang adil dalam melihat segala sesuatu. Jadi kalau dikatakan apa konsep dari Muslim garis tengah tadi, kedewasaan iman, kearifan beragama. Kearifan beragama seperti apa? Tadi bagaimana menginternalisasikan kesucian, kerendahan hati, kedermawanan, dan kemudian keadilan. Nah, aplikasinya, ini karena kita menjawab bagaimana aplikasi dari Muslim garis tengah untuk mewujudkan kedewasaan iman. Yang pertama adalah pendalaman ilmu yang terus-menerus. Ada penjelasannya dalam modul itu. Kemudian yang kedua adalah pengamalan ilmu yang istiqomah. Tidak ada artinya banyak ilmu tetapi tidak diamalkan. Nah, dan diamalkan ini juga dalam satu bentuk kontinuitas dan konsisten. Maka istiqomah itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian melatih kendali hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah satu persoalan pokok yang sebenarnya menjadi induk dari segala macam persoalan yang kemudian dihadapi oleh orang yang beragama. Kenapa ada seorang misalkan nul sewunya, ustadz ataupun kiai ataupun tokoh agama, dia sudah banyak sekali ilmunya, banyak sekali literaturnya, tetapi dia masih bisa melakukan satu perbuatan dosa besar. Kita kaget, oh ternyata ada skandal tentang ustadz ini, ada skandal tentang kiai ini. Nah, kenapa demikian? Persoalannya hanya satu, hawa nafsu. Dan kita semua memiliki itu. Maka fokus dari bagaimana menumbuhkan kedewasaan iman ini adalah kita terus-menerus melatih hawa nafsu kita. Kemudian meminimalkan jarak antara ilmu dan amal. Tidak boleh ilmu banyak tetapi amal sedikit. Nah, kita minimalkan jaraknya. Kalau ilmu banyak berarti amalnya banyak. Nah, ilmu masih sedikit ya amalnya ya segitu. Apalagi kalau ilmunya sedikit tapi amalnya banyak, lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir adalah nantinya ketika ilmu dan amal itu sudah betul-betul bersatu, maka itu artinya satunya hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, itu bagaimana mengaplikasikan tentang Muslim garis tengah. Nah, yang terakhir tentang mewujudkan kearifan beragama. Bagaimana caranya? Pertama, kita memberi makna pada segala sesuatu. Kemudian kita berusaha untuk memuliakan seluruh alam, termasuk lingkungan kita, kemudian termasuk air, termasuk udara, termasuk tanah. Kita muliakan semua sebagai satu manifestasi dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah melatih spontanitas, memberi tanpa kepentingan. Nah, kita seringkali kita melakukan sesuatu ada motif-motif, ada satu kepentingan, ada satu hal yang kemudian kita tuju. Nah, kita
berlatih spontanitas untuk memberi tanpa kepentingan, dan terakhir memperbanyak perspektif, melihat dari banyak sisi. Ini barangkali yang kemudian harus dilakukan untuk menuju kearifan itu. Karena apa? Orang belajar sesuatu, masing-masing belajar sesuatu, ilmunya pasti akan berbeda, perspektifnya pasti akan berbeda. Dan kita tidak bisa mengatakan perspektifku yang paling benar atau perspektifmu yang salah, tidak bisa. Kita harus bisa mendengar dari perspektif yang lain, sehingga akan ada banyak perspektif yang kemudian, oh ya ternyata seperti ini, ternyata ada satu pengetahuan baru yang saya belum tahu, dan pasti akan seperti itu. Kalau saya mengibaratkan bahwa kebenaran itu seperti tangga-tangga atau seperti cahaya yang bergradasi, maka kita itu barangkali berada di tangga yang paling bawah. Barangkali ada orang yang lebih tahu tentang sesuatu daripada kita. Nah, kalau kita fanatik kemudian kaku, tidak mau belajar, ya kita akan tetap di tangga yang terbawah, tidak bisa naik tangga berikutnya. Padahal apa? Setiap orang yang datang kepada kita membawa ayat, membawa satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa sesuatu untuk kita pelajari. Kalau kita bisa membuka semua itu, banyak banget atau bahkan mungkin jutaan pesan dalam satu hari dari setiap peristiwa yang datang kepada kita, dari setiap orang-orang yang datang kepada kita. Kita menjadi orang yang peka dengan ayat-ayat yang ada bertebaran di sekeliling kita. Barangkali itu yang kemudian bisa saya sampaikan, dan terakhir nanti epilognya adalah kita berupaya dengan moderasi inilah memperkuat agama kita, memperkuat Islam, dan dengan kuatnya Islam maka akan kuat Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu. Salam satu jiwa, salam moderasi. Nanti kita bisa teruskan dengan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Muhammad Zainur Rahman yang sudah memaparkan materi moderasi beragama dengan judul Muslim garis tengah. Yang bisa saya ambil, yang bisa saya garis bawahi bahwa dalam modul moderasi beragama Muslim garis tengah karya Muhammad Zainur Rahman, bahwa Muslim garis tengah itu konsepnya yang pertama adalah kedewasaan iman, dan yang kedua adalah kearifan beragama. Karena kedewasaan iman itu kita sama-sama tahu bahwa yang namanya iman itu tidak, kalau orang sudah beriman itu ya berarti sudah pasti ada imannya, ya, walaupun kecil, masih kanak-kanak, usia anak-anak, dewasa atau sudah tua, itu menurut Pak Zen bahwa itu merupakan bentuk dari karakteristik keimanan. Karena yang namanya iman al-qaulu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Jadi diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian dilaksanakan, dijalankan dengan segenap anggota tubuh. Karena itu tidak boleh kita menuduh orang itu kafir padahal dia punya iman. Walaupun sekecil apapun, ketika masih punya iman maka tidak boleh dituduh kafir. Nah, begitu juga dengan kearifan beragama yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam beragama kita justru harus mempraktekkan bagaimana pesan-pesan agama dari kita kepada masyarakat, kepada umat. Maka goalnya, kesimpulannya yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk menjaga persatuan umat dan persatuan Indonesia. Untuk itu saya buka termin pertama untuk diskusi kita. Kita nunggu dulu ya, nonton. Oke. Kita lanjutkan, kita buka termin pertama ya. Nanti kalau memungkinkan untuk termin kedua kita buka termin kedua. Kalau tidak memungkinkan kita hanya buka termin pertama. Monggo saya persilahkan kepada sahabat-sahabat semua, ada yang mau bertanya tentang pemaparan moderasi beragama
dengan judul Muslim Garis Tengah. Monggo Pak Haji Fauzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin Pak Kiai terkait dengan kedewasaan iman di bagian itu kalau tertarik itu enten remaja, anak-anak, remaja dan dewasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah perjalanan dari anak-anak ke remaja dan dewasa itu alamiah atau mungkin yang sudah dengan melakukan penelitian itu dibutuhkan terapi-terapi atau dibutuhkan gula sehingga keimanan kita itu tidak mandek di tingkatan kanak-kanak, bisa nanti bahasa tes kanak-kanak langsung dewasa tidak melewati remaja ataupun melewati remaja. Jadi apakah butuh terapi-terapi atau yang dengan melakukan penelitian itu memang alamiah anggur keturunan sing apakah imannya dewasa biasanya anak-anaknya imannya dewasa atau bagaimana? Apa sesuai dengan penelitian bagaimana? Karena itu kan ada tingkatan. Mbaknya uji boleh di sini anak-anak baik. Begitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, monggo itu pertama, yang kedua ada pertanyaan kedua. Monggo dari teman-teman Muhammadiyah ada. Cukup. Langsung dijawab saja dulu nggih. Monggo Pak Sen. Terima kasih Pak Haji Ujin. Tadi pertanyaannya tentang apakah tingkatan itu sifatnya alamiah. Jadi makanya tadi sebenarnya saya membuat semacam model tingkatan itu sebenarnya untuk kita lebih memahami. Jadi pertama bukan untuk melabeli, oh kok si anak-anak, ke remaja, aku sih dewasa, enggak. Barangkali kita semuanya juga masih anak-anak. Dalam beberapa kasus misalkan kita sikap-sikapnya itu masih menunjukkan satu bentuk keimanan yang anak-anak. Misalnya ketika kita rambi duit terus Gusti Allah itu masih kanak-kanak kayak gitu. Ketika kemudian kita misalkan seret rezekinya terus kita tergoncang begitu hebat jadi malas-malasan ibadah, itu artinya juga kita masih anak-anak, yaitu dalam sifat keimanannya. Barangkali kategori keimanan yang dewasa itu mungkin ya para kiai, para wali dan sebagainya yang mereka sudah betul-betul imannya itu betul-betul kuat dan kemudian teraplikasi dalam kehidupannya dan dia betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi ini hanya satu bentuk model bahwa ketika kita memahami satu keimanan itu, yaitu tadi ada yang model kanak-kanak, ada yang sudah meningkat dewasa dengan remaja, kemudian ada juga yang sudah dewasa. Nah, itu tidak kayak semacam kalau ini kan biologis itu umur, misalnya umur sekian sampai sekian itu pasti anak-anak, tidak, tetapi kaitannya adalah dengan pendalaman ilmu. Makanya tadi di bagaimana aplikasi untuk menumbuhkan keimanan yang dewasa itu adalah kita terus-menerus belajar. Jadi kemauan kita untuk senantiasa menyerap kebenaran dari manapun, senantiasa melakukan perenungan-perenungan tiada henti dalam setiap halnya. Kalau saya menemukan 3 kunci untuk menggali keilmuan atau pengetahuan itu adalah kontemplasi, kemudian kita melakukan sublimasi, dan kemudian kita melakukan internalisasi. Jadi ilmu bisa jadi banyak, karena banyak ilmu itu sifatnya adalah kita misalkan kayak gini, kayak seorang gini, saya tahu banyak desa di Haji Barang, ada desa ini, desa ini, desa ini dan sebagainya. Tapi itu hanya pengetahuan saja, hanya tahu, tidak kemudian terus buang apa dengan pengetahuan itu untuk apa? Nah itu berarti belum terinternalisasi, hanya tahu saja. Misalkan kayak gini, tahu Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada surat Al-Baqarah dan surat ini, tapi tahu saja, hanya pengetahuan, tidak sampai terinternalisasi. Maka di dalam pembahasan di modul yang
bagian aplikasi juga saya katakan bahwa yang dimaksud dengan pendalaman banyak itu bukan berarti dalam, tapi banyak barangkali tercecer, kemudian hanya semacam pengetahuan saja. Tapi yang kemudian penting adalah bagaimana pendalamannya atau penghayatannya terhadap ilmu itu. Maka ada kontemplasi, ada sublimasi dan sebagainya. Nah, orang kalau terus-menerus itu melakukan kontemplasi dan sublimasi atas ilmu-ilmu yang didapatkan, kemudian dia terapkan tadi memperpendek jarak antara ilmu dengan amal, insya Allah kita akan naik terus. Jadi ciri satu keman yang dewasa itu tidak pernah terhenti bahwa aku cukuplah ilmu nih, aku ora butuh ngaji maning, aku ora butuh belajar maning. Enggak, setiap orang bahkan ketika kita mendengar percakapan anak kecil itu bisa jadi suatu kontemplasi dan sublimasi bagi kita untuk pengingat diri kita. Maka ketika kita menjadikan setiap peristiwa itu ayat, saya ketemu jenengan kemarin di kafe, ada ayat yang dibaca, jenengan ketemu saya juga jenengan membaca saya, kemudian melakukan kontemplasi, kemudian itu menjadi satu bentuk pengayaan jiwa. Nah, semakin sering kita melakukan itu, maka semakin keimanan kita akan dewasa. Seperti misalkan kita semakin banyak iqra, semakin banyak membaca fenomena dan sebagainya, tidak akan mudah menghakimi, tidak akan mudah kita mesti kayak orang bener, kayak mesti. Nah, keimanan yang dewasa tidak akan mudah untuk seperti itu mengambil kesimpulan dan melakukan stigma angger model sing kayak mesti kayak gitu. Nanti dulu, barangkali ada ayat, barangkali ada sesuatu yang perlu dibaca. Nah, itu perlu kerendahan hati, perlu ketawaduan kepada siapapun, dan perlu pembebasan jiwa dari gengsi lah. Aku ngaji puluhan tahun, masa kudu sinau maning. Enggak seperti itu caranya. Tetapi bagaimana kita terus-menerus melakukan pendalaman itu. Maka itu bukan sesuatu yang sifatnya alami. Alami dalam artian bahwa otomatis nanti bertambahnya umur akan dewasa. Enggak juga. Ada banyak yang kemudian sudah sampai sepuh tapi masih juga terperangkap pada model kanak-kanak. Maka itu tergantung dengan satu tadi, terus-menerus menambah ilmu dan ilmu. Jadi kuncinya hanya itu. Soal seperti itu, Pak Kudan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Haji Fauzin bahwa kesimpulannya iman itu ya tergantung sama ilmunya, begitu ya Pak Zain ya, tergantung sama ilmunya. Jadi semakin banyak ilmunya berarti secara otomatis imannya akan bertambah, begitu. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Monggo. Atau kita cukupkan? Pripun Pak Zain? Cukup nggih. Oke. Saya kira karena tidak ada pertanyaan lagi, berarti acara pemaparan modul moderasi beragama dengan judul Muslim garis tengah, kita sudah sama-sama memahami, kita sudah sama-sama tahu tadi, dari bisa menyimpulkan masing-masing dari pemaparan Pak Zain. Nah, yang bisa saya sampaikan pesan bahwa Nabi sudah berpesan kepada kita, alaikum bil jamaah. Kita diwajibkan untuk berjamaah, bersatu, berorganisasi bareng, karena ini sudah sunnah Rasulullah. Karena fa inna yadallahi 'alal jamaah, karena sesungguhnya kekuasaan Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersatu, orang-orang yang berkumpul berjamaah. Wa man syadza finnar, barang siapa yang menyendiri maka dia akan sendirian di neraka. Mudah-mudahan kita semua, dengan berkumpulnya kita semua antara tokoh dari Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor, kita selalu dijaga oleh Allah dan kita selalu mendapat syafaat Rasulullah sampai kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para tamu undangan yang saya hormati, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran para tamu undangan semuanya pada acara siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo untuk para tamu undangan untuk berkenan foto bersama dulu.